Materi kedua ada 5 basic tense atau 5 tenses dasar. Yang pertama ada simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, kebenaran umum, atau kejadian yang terjadi secara rutin. Rumus simple present tense untuk kalimat plus adalah subject plus verb 1, s or as, plus object or complement. Untuk kalimat negatifnya, subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object or complement. Untuk kalimat tanya, do or does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Contohnya, yang pertama kalimat negatif, I read books every day. Saya membaca buku setiap hari. Dan kalimat negatifnya, I do not or don't read books every day. Saya tidak membaca buku setiap hari. Dan untuk kalimat tanyanya menjadi, do I read books every day? Apakah saya membaca buku setiap hari? Yang kedua ada simple past tense. Simple past tense adalah bentuk waktu atau tense yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang sudah selesai atau terjadi di masa lalu. Kalimat dengan simple past tense biasanya merujuk pada aktivitas yang sudah berlalu dan tidak berhubungan dengan saat ini. Rumus simple past tense untuk kalimat positif yaitu subject plus verb 2 plus object or complement. Untuk kalimat negatifnya, subject plus didn't plus verb 1 plus object or complement. Untuk kalimat tanya menjadi did plus subject plus verb 1 plus object or complement. Untuk contoh kalimatnya yang pertama, kalimat positif, I visit the park yesterday. Saya mengunjungi taman kemarin. Dan untuk kalimat negatifnya menjadi I did not atau didn't visit the park yesterday. Saya tidak mengunjungi taman kemarin. Dan kalimat tanya menjadi did I visit the park yesterday? Apakah saya mengunjungi taman kemarin? Yang ketiga ada simple future tense. Simple future tense adalah bentuk waktu atau tense yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kalimat dengan simple future tense merujuk pada aktivitas atau peristiwa yang belum terjadi, tetapi diprediksi atau direncanakan untuk terjadi di masa yang akan datang. Rumus simple future tense untuk kalimat positif adalah subject plus will or shall plus verb 1 plus object or complement. Dan untuk kalimat negatif, subject plus will not or shall not plus verb 1 plus object or complement. Dan untuk kalimat tanya, will or shall plus subject plus verb 1 plus object or complement. Untuk contoh kalimatnya yang pertama, kalimat positif, I will visit my friend tomorrow. Saya akan mengunjungi teman saya besok. Dan kalimat negatif menjadi, I will not or won't visit my friend tomorrow. Saya tidak akan mengunjungi teman saya besok. Dan untuk kalimat tanya, will I visit my friend tomorrow? Apakah saya akan mengunjungi teman saya besok? Yang keempat ada present continuous tense. Present continuous tense, juga dikenal sebagai present progressive tense, adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat berbicara atau untuk merujuk pada rencana atau kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Rumus present continuous tense pada kalimat positif yaitu subject plus to be plus verb ing plus object or complement. Dan untuk kalimat negatif, subject plus to be plus not plus verb ing plus object or complement. Dan untuk kalimat tanya, to be plus subject plus verb ing plus object or complement. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama kalimat positif, I am studying English right now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Untuk kalimat negatif menjadi, I am not studying English right now. Saya tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Dan untuk kalimat tanya menjadi, am I studying English right now?
Apakah saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Yang terakhir ada present perfect tense. Present perfect tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang dimulai di masa lalu dan berhubungan dengan waktu sekarang. Tense ini sering digunakan untuk menunjukkan hasil atau pengaruh dari kejadian di masa lalu yang masih relevan atau berlanjut di masa sekarang. Untuk rumus present perfect tense dalam kalimat negatif adalah subject plus have or has plus verb 3 plus object or complement, dan untuk kalimat negatif subject plus have or has not plus verb 3 plus object or complement, dan untuk kalimat tanya have or has plus subject plus verb 3 plus object or complement. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama kalimat negatif yaitu I have complete my assignment. Saya sudah menyelesaikan tugas saya. Dan kalimat negatif menjadi I have not or haven't complete my assignment. Saya belum menyelesaikan tugas saya. Dan untuk kalimat tanya menjadi have I complete my assignment? Apakah saya sudah menyelesaikan tugas saya?